Memang, perjalanan tidak semuanya dihiasi canda tawa dan dimulai dengan semangat membara. Bahkan beberapa di antaranya ada yang diselimuti dengan rasa lelah akan kehidupan yang begitu-begitu saja. Tapi itulah kenikmatannya. Sebelum kita berjalan, seseorang di antara kita yang sudah berpengalaman mendaki sedang memberi arahan. Karena saya dan beberapa teman lainnya memang bisa disebut pemula dan belum tahu banyak tentang pendakian. Anjok. Yes. 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 Guys, ngapnya. Padahal baru beberapa langkah dari base camp, tapi memang dasarnya kita napas bako, jadi napas pun sudah terasa sedikit ngap. Akhirnya sampai juga ke tempat si Maksi. Alangkah baiknya sebelum melanjutkan perjalanan, perut memang harus dinomorsatukan. Yuk nyarap yuk. Setelah perut terisi di ujung desa tempat si Maksi, dari sini kami mulai masuk ke ladang, menyusuri jalan setapak yang akan membawa kami ke pintu rimba. Ternyata masih ada pengecekan si Maksi di atas sini. Kami pun berhenti sejenak menunggu seseorang dari kami selesai mengurusnya. Oh ya, total tim kami berjumlah 17 orang. Lumayan banyak ya. Beberapa langkah lagi kami akan memasuki rimba dengan langit yang masih terlihat membiru, disertai doa semoga hari ini akan tetap cerah ceria. Dari jalan setapak yang cukup terbuka, pepohonan tinggi mulai menutup langit. Menuju pos 1, jalur masih tanah dan terasa ringan diinjak. Oh ya, setelah saya pikir-pikir, pendakian kali ini serasa dharma wisata deh. Karena cukup ramai sekali. Bisa kalian lihat kan dari tempat si Maksi tadi sampai di jalur ini. Rasa lelah mulai menyelimuti kaki dan tubuh. Kami pun beberapa kali beristirahat sejenak. Sama dulu nih. Gua nggak diajak. Diajak dong. Semakin tinggi kita mendaki, jalur semakin menukik. Kedua kaki mulai terasa gemetar akibat kurangnya berolahraga dan memakai carrier yang cukup membuat pundak terasa tertarik. Akhirnya kita memutuskan beristirahat kembali. Dan ingat, rasa lelah jangan dijadikan alasan untuk berhenti melangkah. Iya, kita udah punya motivasi berangkat juga. Ya, yang salah turun tenda jeung jalan kita bawa. Oh, turun. Ya, ting itu tuker. Jalannya di mana, Mang? Tim sentukut ke jalan di mana? Bismillah. Atuh ayo urang bar. Aduh, kita tuh Anjing. Dengkulnya udah arah royet. arah royet. Dibelai ke Congor 7 lu. Tampung. Bentar lagi kita nyampe Surken. Ya lu. Iya. Mantap. Kira-kira berapa kilometer lagi lu? 5 menit. 5 menitan lagi ya? Iya. Paling kalau dari kampungan kita Ke sini ke Warung Inek. iya
Tahu gue baru inek. Inek atau lili gitu. Ada center. Setelah semua pos kita lewati, di mana dalam setiap perjalanan menuju pos itu sangat menguras tenaga, akhirnya kita sampai di jalur yang sudah mulai datar. Dan ternyata tinggal beberapa langkah lagi kita berjalan di rimba ini menuju keindahan ladang bunga Edelweiss. Sampai juga di Surken juga tahu rencana aja lah, lanjut lagi ya. Nggak banget ini. Rasa lelah kami pun terbayarkan dengan keindahan Surya Kencana. Tinggal mencari tempat untuk mendirikan tenda dan beristirahat sambil menertawakan perjalanan yang telah kita lewati tadi. Gua bersama biasa Bonen yang kemarin ke pulau itu sama dia kan. Gue mau tanya-tanya Bonen nih. Bonen, gimana pendapat Anda terhadap trek Gunung Gede ini sebagai seorang pemula yang baru naik gunung? Kalau menurut gua sih ya, ini gila, parah banget, Nukik banget gitu ya. nukik banget. Baru pertama naik aja, letih sudah kerasa banget. Emang ini dengkul speknya spek coli soalnya, bukan spek naik gunung. Udah arah Royen. Ke arah Roye dia. Kita naik tadi jam 8, jadi sekarang nyampe jam setengah 5. Buset dah. Seharian kita mendaki karena emang kan gue juga baru pertama kali lagi, kedua kalinya nih. Soalnya kemarin itu pas tahun berapa tuh gue ke Prau, cuma kan udah lama banget jadi kerasa lagi. Terus bawa keril juga, aduh ngap banget, jadi banyak istirahatnya tadi kita ya. Iya. Istirahat lagi. Yang paling parah sih trek yang pas mau menuju puncak, gila dah pokoknya. Jumping Wah gini banget nih. Udahlah kita aja ya, ntar kita coba tanya-tanya yang lain lagi kalau ada kesempatan untuk bertanya. Menari, tak peduli kepedihanku. Mari bermain dan menghibur mereka. Dan lelah kusembunyikan kala kecewa pada dunia. Dan lelah kusembunyikan. Kita menembus kabut. Yuk gaskeun. Akhirnya kita sampai tenda guys. Nah itu teman-temanku lagi pasang tenda. Kita bantuin dulu aja yuk. Beberapa kawan mendirikan tenda dan 2 orang ini mengambil air untuk persiapan makan malam. Setelah beberapa menit tenda pun jadi, lalu matahari perlahan terbenam hingga hari pun mulai gelap. Malam pun tiba, kami mulai memasak beberapa lauk dan membuat gorengan. Tak lupa juga memasak nasi untuk mengisi energi yang sudah terkuras selama perjalanan mendaki.
Pagi hari pun tiba, kami berencana muncak walaupun sedikit kesiangan. Sebelum melakukan perjalanan menuju puncak, seperti biasa kita sarapan dan ngopi terlebih dahulu, agar otak tidak kaku dan stamina stabil selalu. Perut terisi, otak segar karena kopi, kita pun mulai mendaki puncak tertinggi Gunung Gede ini. Saya kira dengan tidak membawa beban seperti carrier, perjalanan akan terasa sangat ringan. Ternyata salah perkiraan saya. Kita mau menuju summit. Katanya cerah tadi kata orang-orang tadi di bawah. Tapi udah enggak banget ini. Masih jauh nggak, Dok? Lumayan, ya setengahnya lagi lah. Iqbal. Sarua. Nggak jerok itu. Enggak, itu. Guys, nggak banget ini gua. Akhirnya nyampe juga setelah melawan kaki yang bergoyang-goyang. Antri bener. Yuk kita nyari spot baru. Yuk. Akhirnya doa yang kita lantunkan sedari base camp dan perjalanan mendaki didengar Sang Maha Kuasa. Hari sangatlah cerah ceria sampai kita di puncak ini. Dan saya percaya bahwa langkah awal adalah yang tersulit. Tapi sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna, ketika kita bisa menaklukkan rasa sulit tersebut, akan banyak pelajaran yang bisa kita ambil seiring langkah demi langkah. Beberapa pelajaran berbentuk manis, tidak sedikit pula pelajaran yang teramat pahit. Tapi apapun itu, pelajaran dalam hidup ini akan membentuk diri kita menjadi dewasa dan sedikit lebih tenang ketika ada pelajaran terbaru yang harus kita selesaikan. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo yang dikenal sebagai Buya Hamka pernah berkata, Tuhan menilai apa yang kita beri dengan melihat apa yang kita simpan.